Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mencari Z tabel atau Z kritis. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah diberitahukan ya, mungkin di mata kuliah sebelumnya. Mungkin ini kita sedikit review, bagi yang sudah lupa kita bisa belajar lagi. Ya, jadi pada uji acak yang materi sudah saya kirimkan tadi sebelumnya, itu untuk yang sampel yang besar ya, di lebih dari 20, itu menggunakan statistik ujinya adalah statistik uji Z, di mana untuk menentukan daerah penolakannya harus dibandingkan dengan nilai Z tabel. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Z tabel? Yang perlu diingat-ingat di sini, nilai Z tabel itu hanya tergantung dari taraf signifikansi. Dia tidak tergantung pada nilai Z hitung. Jadi Z hitung ini tidak berpengaruh kepada nilai Z tabel ya, untuk mencari nilai Z tabelnya. Oke, di sini dimisalkan nilai alfanya adalah 5%. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya, nah ini adalah grafik distribusi normal ya. Di sini daerah arsirnya ini adalah alfa per 2, kemudian ini adalah minus alfa per 2. Oke. Nah, kalau kita disuruh mencari nilai Z alfa per 2, tetapi yang diketahui adalah alfanya 5%, berarti kalau Z alfa per 2 berarti 5% dibagi 2, ketemunya 2,5%, atau sama dengan 0,025. Oke. Nah, di sini kalau ini saya bagi 2 seperti ini ya. Nah, kita lihat daerah yang ini ya. Daerah sebelah kanan. Daerah sebelah kanan ini totalnya itu adalah 50%. Sini ya. Nah, ini 50%, tentu yang sebelah sini karena ini simetris, luasan daerah yang sini, ini juga luasnya adalah 50%. 50%. Oke. Nah, untuk daerah yang diarsir ini, ya, daerah yang diarsir ini, itu senilai 0,25 atau 2,5%. Jadi, daerah yang diarsir ini nilainya adalah 2,5%. Jadi tergantung dari kalian mencari nilai tabelnya, alfanya berapa. Apakah dia Z alfa atau Z alfa per 2. Karena kita mencari Z alfa per 2, maka daerah yang diarsir sebelah sini ini luasnya adalah 2,5%. Nah, kemudian yang kita cari di tabel, itu adalah luasan yang ini. Luasan yang putih. Berarti luasan yang putih ini 50% dikurangi 2,5%. Ya. Maka harusnya berapa? Berarti dia 47,5%. Nah, nilai ini nanti yang akan kita cari di dalam tabel, 47,5. Nah, berarti kalau didesimalkan dia berapa? 0,475. Nah, nilai 4,75 ini kita cari di mana? Oke, sekarang kita masuk ke tabel statistik ya. Tabel statistik kalian cari yang di tabel A2 di halaman 498. Nah,
Kalian lihat di sini gambarnya, ya kan? Gambarnya seperti ini. Jadi ini yang dicari ya, satu sisinya sebelah kanan. Nah, ini luasannya 0,475 ya, seperti yang tadi. Nah, kita mencari nilai 0,475 ini yang di dalam sini, yang di dalamnya, yang di bagian isi. Nah, kita cari nilai 0,475 itu ada di mana dia? Nah, ini ada di sini. Ini ada 0,475. Nah, 0,475 ini kita tarik ke sebelah kiri. Ini ada di titik 1,9 ya. 1,9. Kemudian yang kita tarik juga ke atas. Kita tarik ke atas itu ya 0,475 kita cari ke atas. Nah, ke atas adalah 0,06. Berarti nilai Z alfa per 2 untuk alfa 5% itu adalah 1,96. 1,9 ditambah dengan 0,06. Berarti Z Z alfa per 2 ya, itu sama dengan 1,96. Nah, maka berarti kalau misalnya Z min Z alfa per 2, berarti dia minus 1,96. Ya, berarti titik ini nilainya 1,96. Nanti kalian kalau sudah ketemu ini tinggal dibandingkan nilai Z hitung tadi berapa. Kalau nilai Z hitungnya lebih dari 1,96 ya, berarti dia ada di daerah penolakan, berarti dia akan tolakan 0. Tapi kalau misalnya Z hitungnya kurang dari 1,96 tapi masih berada di batas yang ini, dia gagal tolak. Tapi sama halnya juga kalau misalnya Z hitungnya kurang dari atau lebih kecil dari Z alfa minus Z alfa per 2 ya, atau lebih kecil dari min 1,96, berarti dia juga akan gagal tolakan. Nah, kalau misalnya alfanya 1% bagaimana? Ya tinggal disesuaikan saja. Kalau 1% berarti Z alfa per 2-nya berarti berapa? Tinggal dihitung, kemudian dilakukan perhitungan seperti ini, nanti tinggal dicari ke dalam Z tabel. Baik, sekian untuk perhitungan Z tabel atau mencari Z kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.